Nih. Jadi baik sahabatku, netizen rakyat Indonesia dimanapun berada, di sini ada kedatangan salah satu narasumber yang bisa dipercaya terkait masalah pagar laut di Bekasi yang sampai sekarang belum ada titik penyelesaian. Nah, di samping saya silakan perkenalkan diri Pak, biar seluruh rakyat Indonesia tahu, termasuk pejabat negeri ini tahu siapa Bapak. Baik, perkenalkan saya Izhar Masum Rosadi. Saya tinggal di Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Selama ini kami memonitor persoalan laut di pesisir utara Kabupaten Bekasi yang memang viral terkait adanya pagar laut, dan laut itu terbit HGB ataupun SHM. Oh gitu. Iya. Nah, kemarin-kemarin kan sempat ramai-ramai. Iya. Nah, ini saya lihat di media sosial udah mulai redup. Yang rakyat Indonesia perlu tahu, sudah sampai di mana penyelesaian terkait Pak Ishar pagar laut ini di sana? Dari pengamatan kami dengan nelayan Tarumajaya, memang kami menyimak bahwa TRPN ini dikenakan denda 2 miliar dan memang sanggup membayar. Pagar laut itu mau dibongkar, tapi pengamatan kami ini beserta nelayan ini belum semua pagar laut itu terbongkar. Belum semua? Belum semua. Jadi justru kami melihat seperti seremonial saja ketika pada saat pembongkaran. Oh, hanya seremonial aja? Ya, kami menilainya seremonial, di mana fakta hari ini juga kami minta informasi dari nelayan, itu memang belum semuanya dibongkar. Masih banyak di sana pagar? Masih banyak pagar laut hingga hari ini. Nah, itu perusahaan, Pak Ishar tahu perusahaan apa yang kelola itu? Setahu saya sih itu perusahaan yang memang akan bergerak di bidang kepelabuhanan. Tapi itu laut mau dicor gitu, mau ditimbun? Jadi laut itu ditimbun dengan menggunakan dump truck. Jadi tanah dari darat itu ditumpahkan, ke laut. Dan itu mengganggu aktivitas nelayan di sana? Pengamatan kami itu mengganggu arus lalu lintas nelayan ketika mau melaut. Dia harusnya nelayan itu menghabiskan bensin yang enggak seberapa, ini harus menghasilkan bahan bakar yang lumayan karena dia harus menempuh rute yang harus melingkar gitu. Biasanya dia harus lurus ke sana cepat sampai, tapi dia harus ke rute yang lain dulu gitu. Sekarang masih berlangsung nggak aktivitas pembuatan pelabuhan di situ? Udah enggak ya? Udah enggak, karena itu udah di stop. Sudah di stop, tapi ya, belum dicabut pagarnya semua? Kalau pagar lautnya belum dicabut semuanya. Nah, kira-kira ada nggak pejabat yang terlibat di dalam situ? Dari apa namanya, pantauan kami, dari data yang kami dapatkan, memang ada oknum pejabat yang terlibat. Pusat apa daerah? Ya, ada oknum daerah. Di Kabupaten Bekasi? Ya, di Kabupaten Bekasi. Dan berpotensi juga ini ada oknum pejabat yang di pusat juga nih yang memang mengetahui itu, tetapi itu tetap berjalan. Contoh begini, Pak, kami menemukan data bahwa di Pantai Makmur itu terbit SHM atas nama PT TI,
Saya mengetahui itu berdasarkan catatan seorang pejabat dirjen di KKP. Membuat catatan bahwa di Jawa Barat ini sebelum ribut-ribut ada masalah SHM dan HGB ini di laut nih. Itu Pak Dirjen pengelolaan ruang laut itu sudah mengetahui bahwa ada SHM atas nama PT TI di perairan Bekasi, Jawa Barat. Ada juga SHM atas nama SM, satu SHM. Kemudian atas nama SM berupa hak pakai. Itu nama orang ya? Iya. Inisialnya ya? Iya. Okay. Ada 1, 2, 3, ada 4. Ada 4 hak pakai atas nama SM. Ini sekitar tahun 2022. Catatan ini 2022. Artinya sebelum ramai SHM, HGB di perairan laut, sebelum ramai pagar laut, artinya sudah diketahui bahwa di perairan laut itu terbit SHM, terbit hak pakai di sini. Siapa saja itu yang di dalam inisial, siapa aja? Untuk di perairan laut Bekasi, Jawa Barat, SHM atas inisial PT TI. PT. Kalau perorangan? Kalau perorangan atas nama SM. Atas nama SM. Satu orang? Iya, satu orang. Berdasarkan catatan Pak Dirjen. Oke. Nah, yang ditemukan di lapangan, ada nggak lagi orang-orang yang terlibat dalam situ selain pejabat? Berdasarkan informasi yang kami peroleh dari para nelayan Tarumajaya itu ada keterlibatan tokoh masyarakat setempat ya. Itu ada mereka yang mengeplot atau memagar, terlibat dalam pemagaran laut. Pak Icar tahu nggak nama-nama mereka atau inisialnya? Untuk di Pantai Makmur, Desa Pantai Makmur, Kecamatan Tarumajaya, ada informasi masuk ke kami itu inisial R. Ada bidangnya di inisial R. Inisial R. Di Kabupaten Bekasi. Di Kabupaten Bekasi. Tokoh juga. Tokoh masyarakat. Ada juga inisial SK. Itu juga ada bidangnya juga di perairan laut itu. Dan ini memang belum tersentuh, Pak. Belum tersentuh. Yang ramai cuman TRPN, PT MAN, PT CL, tapi PT TI ini nggak tersentuh. PT TI nggak tersentuh sama yang perorangan. Sama yang perorangan itu tadi yang inisial SM. Nah, ini kan luar biasa. Ada lokasinya ya, biar saya nanti tunjukkan ke netizen ini lokasinya gitu ya. Nanti kirim ke saya nanti. Ya, baik. Nanti saya baik. Nanti saya kirim. Apalagi yang mau disampaikan, Pak Icar? Harapan kami begini, jika memang ini sudah diketahui dari awal, kami publik juga ingin kejelasan dari pemerintah. Penegakannya seperti apa ketika sudah diketahui bahwa PT TI ini memiliki SHM di perairan laut, tapi kan kami nggak tahu ini seperti apa ini penegakannya dari pemerintah. Nah, justru yang ramai ini PT TRPN, PT MAN, PT TI belum. PT TI ini belum tersentuh. Wah, ini kan ada apa? Kami publik bertanya-tanya ada apa? Kan Dedi udah tahu belum terkait yang itu, yang belum tersentuh? Kan Dedi yang gubernur sekarang. Saya kira Pak Gubernur Kang Dedi belum mengetahui masalah ini, Pak. Karena kalau tahu Kang Dedi pasti membereskan itu. Harapan kami masyarakat pesisir itu harus dibereskan, Pak, karena memang mengganggu ekosistem laut, Pak. Kalau ada pemagaran, ada reklamasi, baik itu untuk kebutuhan pelabuhan, tapi kan memang harus daya dukung lingkungannya itu harus dipikirkan. Harus dipikirkan. Ekosistem lautnya itu harus dipikirkan, Pak. Takutnya kalau berhenti hilang lanjut lagi ke depan. Mungkin ada masukan dari Pak John.
Jadi untuk Pak, penambahan masuk nggak aja, gambarnya? Bang. Pak John. Pak John masuk nggak? Kebetulan ini Dikasih, salah satu kasih yang mic-nya, kasih mic-nya. kita Kecil ya. Yang penting masuk gambarnya Pak John. Ya, geser dikit. Bentar. Kakinya. Oke. ya seperti ini Bang Saleh. Jadi kita waktu tanggal 28 atau tanggal berapa waktu itu kita sempat aksi demo di kantor BPN Kabupaten Bekasi untuk menyampaikan terkait pagar laut di Kabupaten Bekasi. Ya. Memang pada saat itu kita fokus kepada Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara yang pada akhirnya dari DKPP atau dari Kementerian KKP Pusat itu membongkar. Tadi betul kata Bang Ijar, kayaknya setengah-setengah pembongkaran ini. Kayak seperti beliau itu melihat ada kepentingan-kepentingan lain. Ya. Nah, salah satunya begitu luas yang sebenarnya lebih luas dari kejadian di Tangerang. Kalau di Kabupaten Bekasi ini mencapai sampai 500 hektar ini, Bang. Jadi ini salah satu kenapa kita membuka dokumen sentuh tanah atau bumi ATR itu yang dibuat oleh Kementerian BPN dan Tata Ruang. Yang kuning-kuning itu yang sudah keluar dari SHGB dan SHM. 500 hektar dari 3 perusahaan. Nah, yang paling tragis adalah ini ada bukti yang saya pegang itu laut itu dijual belikan. Laut dijual belikan oleh oknum. Oknum apa? Oknum pemerintah atau gimana? Oknum perorangan. Dia seolah-olah membuat sebuah yang namanya diksi bahwa itu adalah tanah timbul yang ada di sekitar lokasi pagar laut, sekitar lokasi laut. Yang akhirnya dimunculkan beberapa pemilik melalui surat-surat. Berapa lembar pemiliknya itu? Pemiliknya kurang lebih hampir sekitar berikut KTP-nya. Pemilik pagar itu? Pemilik lahan timbul itu, garapan itu. Sedangkan itu sebenarnya lautan. Berarti dia fiktif? Ya, seperti kayak desa Kohot itu. Pemalsuan dokumen. Nah, ini yang akhirnya muncul di lahan SHM yang dirubah, yang tadinya di daratan, yang akhirnya muncul setelah terbit letaknya di lautan. Yang mungkin ini tidak tersentuh pagar laut di Tangerang, mungkin saja ini akan menjadi daratan di kemudian hari. Nah, oknum ini kebetulan punya nama besar di Kabupaten Bekasi. Beliau orang tua dari salah satu tokoh. Ini dokumen yang kami dapat dari sekitar. Yang KTP ini KTP masyarakat? Iya, masyarakat yang mengaku sebagai penggarap. Sebagai penggarap? Iya, dijual belikan kepada seseorang itu. Dan seseorang itu menjual kepada TRPN. Nah, seseorang ini toko sama man. Toko di Bekasi? Iya. Inisialnya? Itu ada di depan, Bang. Paling atas nama beliau. Nah, itu. Peta lokasi tanah timbul atau garapan desa Sagarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Luas 84 hektar. Ibu? Ya, itu. H. Ibu Haji H.
Iya. Inisialnya Ibu Haji H. Iya, betul. Luasnya 80 hektar. 84. 84 hektar. Iya. Lokasi Ibu inisial Iya. HJ H. Iya. Hajah H berarti perempuan Iya, ya. Hajah H. Ini laut. Laut yang sesuai bumi tata ruang BPN itu ada di tengah lautan. Ini. Alurnya seperti itu. Nah, ini masih ada pagar di situ. Sampai hari ini Dan kalau dicabut. tidak ada pengerjaan lagi. Hanya cuman kemarin seremonial itu. Habis itu sudah tidak ada pengerjaan lagi. Oke. Dan ini kami serahkan ke Abang untuk Ya. supaya nanti apabila ada pertanyaan-pertanyaan dari netizen yang ingin lebih paham, dan bukan berarti kami hadir hanya menyampaikan sebuah opini, tapi menyampaikan sebuah diksi yang kebenarannya Ada. bisa dipertanggungjawabkan. Seperti itu. Berarti belum selesai ini ya. Jadi itulah informasi kawan. Mungkin ada tambahan lagi. Ya, cukup itu aja. Cukup Abang. Pak Ijar. Jadi baik saudaraku semuanya, ini semakin masyarakat merasa bahwa hukum di Kabupaten Bekasi ini berjalan mandek, maka satu-satunya cara yang mereka lakukan adalah memviralkan di depan netizen, termasuk membongkar siapa saja dalang-dalangnya di dalam ini ya kan. Sepakat. Dan ini hanya menyebut nama inisial. Nah, itu saja kayaknya, mudah-mudahan cepat selesai. Coba. Yang Semoga salah Pak Gubernur turun kembali. Bang Nusron juga tadi kebetulan kita lihat PTTI juga tidak tersentuh. Nah, kita maunya ada beberapa oknum, ya salah satunya ada di 3 desa seperti itu. ada dalam 3 desa itu ya. 3 desa. Oknum kepala desa di 3 desa itu. Oke. Siap. Itu saja kawan. Mari yang mau viral di tempat saya, ini adalah podcast memviralkan permasalahan rakyat jelata. Kan gitu. Sepakat. Merdeka. Merdeka. Siap.